Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Bang Al di Nara Story. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu bahagia dan dijauhkan dari masalah yang pelik ya. Nah, di part 1 kali ini gue mau ngajak kalian buat masuk ke sebuah kisah rumah tangga yang jujur pas pertama kali gue baca bikin dada gue agak sesek ya. Cerita tentang ego, cinta, dan rahasia di balik pintu rumah. Jadi siapin posisi paling nyaman, ambil camilan atau kopi kalian, dan yuk kita dengerin bareng-bareng ceritanya. Enjoy the story. Tidak terasa, sudah segini lamanya aku di sini. Gumamku dalam hati, seraya melihat selembar ijazah kelulusan yang aku terima tadi pagi. Namaku Binar. Hari ini usiaku telah menginjak 17 tahun dan selama itu aku tinggal di sebuah panti asuhan yang berada di sebuah desa terpencil. Di panti aku merasa sangat senang karena di rumah itu aku mendapatkan banyak saudara, mulai dari yang lebih dewasa usianya dari aku hingga adik-adik yang masih balita dan bahkan ada yang masih bayi. Di panti aku bertugas membantu ibu panti untuk mengurus anak-anak yang lain dan aku juga membantu memandikan bayi-bayi yang tidak berdosa itu. Terkadang aku berpikir entah apa salah mereka hingga orang tuanya menitipkan mereka ke panti sama seperti halnya aku. Saat memikirkan hal itu, tak terasa aku menitikkan air mata. Akan tetapi, nasib kami sama. Jadi aku pun berusaha menghilangkan pikiran itu dan kembali memandikan bayi-bayi itu dengan hati-hati. Binar, kamu telaten banget memandikan bayi-bayi ini, ucap seorang wanita cantik dengan lembut. Dia Kak Ninis, anak dari pemilik panti. Kak Ninis ini orangnya kalem dan lembut, dengan gaya berpakaian yang serba tertutup membuat Kak Ninis terlihat alim. Dia sangat enggan bila bertemu dengan seorang pria. Dia orangnya sangat cuek. Saat ini usianya sudah menginjak 25 tahun, tapi dia belum juga menikah. Kasihan mereka ya Kak, masih kecil sudah tidak punya orang tua, sama seperti aku, sautku miris. Sebenarnya yang ada di panti ini tidak semuanya yatim piatu Nar, tapi ada juga yang sengaja dititipkan di sini. Bahkan ada yang cuma diletakkan di depan pintu rumah panti ini. Lanjut Kak Ninis menceritakan alasan anak-anak ini bisa berada di panti. Mendengar cerita Kak Ninis seketika aku terpikirkan akan diriku sendiri. Apakah aku ini yatim piatu? Atau memang orang tuaku tidak menginginkan aku? Dan hal itu justru membuatku semakin penasaran, ingin tahu kenapa aku bisa berada di panti ini. Malam itu setelah semua penghuni panti tertidur lelap, aku justru ingin keluar untuk menemui ibu panti. Pepatah mengatakan, wujud cinta ulang pun tiba. Bu panti masih berada di ruang tengah bersama dengan Kak Ninis. Mereka sedang menonton televisi. Dengan langkah pasti, aku mendekati mereka. Malam Bu, Kak Ninis, sapaku sopan. Binar, kamu kenapa belum tidur? Tanya Bu Panti ramah. Belum Bu, jawabku yang masih berdiri terpaku. Duduk sini Binar, ucap Kak Ninis mempersilahkan aku duduk. Ia menatap wajahku sekilas dan dengan segera aku duduk di sampingnya. Aku ikut mereka menonton televisi. Aku masih ragu, ingin menanyakan kenapa aku bisa ada di panti ini. Lebih dari 30 menit, aku ikut menyaksikan keseruan sinetron yang sedang ramai di televisi belakangan ini. Aku ragu, ingin menanyakan tentang ceritanya aku bisa ada di panti ini sebab aku lihat Bu Panti dan Kak Ninis sangat asik menikmati tontonan tersebut. Malam pun semakin larut dan aku sudah mulai merasakan kantuk yang amat sangat. Dengan berat hati, aku mengurungkan niatku untuk bertanya pada Ibu Panti. Bu, Kak Ninis, aku permisi duluan ya. Iya Binar, cepat kamu tidur, ini sudah malam, saut Kak Ninis. Iya Kak. Aku mulai melangkah, meninggalkan ruang keluarga dan menuju kamar tidur. Di kamar kecil itu, aku tidur bersama dengan 3 orang adik panti. Sebelum tidur, mereka aku pandangi satu persatu. Kasihan mereka, gumamku sedih.
Melihat selimut yang lepas dari tubuh mereka, aku pun segera menutupkan kembali selimut itu agar mereka tidak kedinginan. Entah aku harus sedih atau bahagia, karena 2 bulan lagi aku akan meninggalkan tempat ini. Karena ada sebuah keluarga yang ingin mengadopsiku. Mereka keluarga Pak Sabda, Nugraha, dan Ibu Mawar. Sebenarnya mereka memiliki seorang anak laki-laki yang usianya kini lebih 3 tahun dari aku. Anak laki-laki itu mereka beri nama Arga Nugraha. Saat ini Arga kuliah di sebuah kampus ternama di kota metropolitan jurusan seni. Semua itu aku ketahui dari Ibu Panti. Hanya saja aku belum tahu Arga ini orangnya seperti apa. Yang aku tahu hanya Pak Sabda dan Bu Mawar saja. Mereka orangnya sangat baik dan ramah. Mereka juga sepertinya sangat sayang dengan anak-anak panti. Keluarga ini sering memberi bantuan untuk panti setiap bulannya. Pagi ini aku bangun terlambat. Ya, karena selepas sholat subuh aku tidur kembali. Hawa dingin yang menusuk pori-pori kulitku pagi ini membuatku enggan untuk beraktivitas. Dan aku kembali melingkarkan tubuhku di dalam selimut hingga aku terlelap kembali. Kak Binar. Samarku dengar seorang anak kecil memanggilku. Saat itu, aku sedang terbuai dalam mimpi berlarian dengan seorang anak kecil di pematang sawah dan aku terpeleset lumpur. Anak kecil itu mengusap-usap kakiku yang penuh dengan lumpur. Hal itu seakan nyata aku rasakan. Kak Binar bangun. Aku terbangun dan kaget. Benar saja, kakiku ternyata digoncang-goncangkan oleh salah seorang adik panti. Dia Lili, adik panti yang tidur satu kamar denganku. Aku sangat kaget dan aku dengan segera beringsut dari ranjang lalu berlari ke belakang untuk melihat apakah bayi-bayi itu sudah mandi. Benar saja, kan ini sedang sibuk memandikan mereka seorang diri. Aduh, Kak, maaf, aku bangun terlambat. Ucapku tergagap. Gak apa-apa Binar, kamu sudah sarapan belum? Kak Ninis tidak menunjukkan raut wajah yang marah. Dia tetap fokus memandikan bayi-bayi itu. Belum Kak, gak apa-apa nanti aja. Setelah aku membantu kakak baru aku sarapan, jawabku sambil sibuk menyiapkan pakaian bayi yang bersih. Oh ya sudah kalau begitu. Beberapa menit berlalu dan akhirnya pekerjaan kami pun selesai. Dan waktunya untuk memberi mereka susu. Karena mereka masih bayi, jadi mereka hanya minum susu saja. Binar, kalau bayi-bayi kecil ini sudah tidur, kamu cepat sarapan dan bersiap diri ya, ujar Kak Nenis lembut. Siap-siap kemana Kak? Tanya aku penasaran. Ibu akan mengajakmu ke pasar untuk membeli keperluan panti, jawab Kak Nenis seraya melangkah keluar dari kamar bayi-bayi mungil ini. Baik Kak, aku mulai berpikir, mungkin ini kesempatanku untuk bertanya pada ibu panti perihal adanya aku di panti ini. Setelah bayi-bayi tertidur, aku dengan segera merapikan diri berdandan seadanya aku. Celana bahan, sandal jepit, baju hem polos, dan hijab sederhana. Setelah itu, aku keluar kamar dan menghampiri ibu panti yang sudah duduk di dapur, mencatat keperluan yang ingin dibeli nanti. Kak Binar mau kemana? Seorang anak kecil menarik-narik ujung bajuku dan aku menoleh padanya. Seraya duduk jongkok, aku menjawab pertanyaan anak ini. Kakak mau bantu ibu panti belanja ke pasar. Kamu mau dibelikan apa? Tanyaku sambil kugenggam tangan pria kecil itu. Aku minta mainan ya kak, jawabnya sumringah. Iya, nanti kakak beliin ya, sahutku. Dan pria kecil itu bersorak kegirangan berlari keluar panti untuk bermain bersama teman sebayanya. Panti milik Bu Zahra dan Pak Ahmad ini berada di lingkungan perkampungan. Jadi, selepas kegiatan panti, anak-anak bisa berbaur dengan anak-anak warga sekitar. Sedangkan kami yang sudah dewasa, sebagian ada yang membantu merawat panti dan sebagian lagi ada yang membuat kerajinan tangan. Ibu panti, Pak Ahmad, dan juga Kak Ninis orangnya sangat ulet. Di luar kesibukannya, di panti mereka juga memiliki toko kerajinan tangan di pasar yang kesehariannya dijaga oleh Pak Ahmad dan salah seorang penghuni panti bergantian setiap minggunya.
Banyak sekali model kerajinan tangan yang dijual mulai dari keranjang bambu, tas rajut, topi bambu, topi rajut, dan masih banyak lagi kerajinan tangan yang lainnya. Di panti, mereka yang sudah dewasa diberi kegiatan membuat karya rajutan. Mereka akan mendapat bagian dari hasil penjualan. Jadi, walau di panti mereka tetap memiliki penghasilan. Sebenarnya, di usia dewasa mereka sudah boleh mandiri. Tapi, karena mereka bingung mau kemana, akhirnya mereka putuskan untuk tetap berdiam di panti. Ada sebagian dari mereka yang sudah menemukan jodohnya, sehingga harus mengikuti suami atau istri mereka. Tapi tak jarang dari mereka terkadang masih berkunjung ke panti, karena ibu panti dan suaminya orangnya yang sangat baik dan perhatian dengan penghuni panti. Maka dari itu kami betah tinggal di dalamnya. Binar, tolong kamu bawa kantong yang ini ya. Hati-hati, ini ada telurnya 1 kilo, ucap ibu panti. Iya bu, sahutku, dan aku ambil kantong plastik itu. Lalu kami beranjak pulang. Lumayan banyak belanjaan hari ini, karena ibu panti sengaja berbelanja untuk 1 bulan ke depan. Dan itu memang sudah rutin dilakukan ibu panti. Karena perjalanan pulang kami menyewa angkot. Ya, karena banyaknya belanjaan kami kerepotan untuk membawanya. Inilah kesempatanku untuk menyampaikan unek-unekku yang selama ini aku pendam. Bu, apa aku boleh tanya sesuatu? Tanyaku dengan dada yang berdetak kencang. Tanya apa, Binar? Jawab ibu panti ramah. Kenapa aku bisa berada di panti ini, Bu? Aku menatap dalam wajah Bu Panti. Kenapa kamu tanyakan itu, nak? Ya, aku ingin tahu aja, Bu. Apakah aku dibuang oleh orang tuaku atau memang sengaja dititipkan di panti ini? Atau ada alasan lain, Bu? Aku mencecar pertanyaan pada ibu panti. Maafkan ibu, Binar. Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan kamu, ucap Bu Panti seraya mengalihkan pandangannya entah kemana. Kenapa, Bu? Tanyaku lagi masih penasaran. Nanti ada saatnya ibu akan menceritakannya padamu, nak. Ibu Panti tetap menutupinya. Aku pun terdiam pasrah, karena aku juga tidak ingin jika ibu Panti marah. Jadi aku putuskan untuk bersabar sampai ibu Panti menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa menit berlalu, kami pun tiba di panti. Mobil angkot yang kami tumpangi sudah memasuki halaman panti. Tidak butuh waktu lama untuk mengangkat semua barang-barang itu, sebab anak-anak panti membantu mengangkat barang belanjaan kami dengan cepat. Sungguh, kebersamaan yang luar biasa kompaknya, saling bantu dan saling dukung. Di depan panti terparkir sebuah mobil klasik yang terlihat agak unik. Aku dan ibu panti saling pandang dan memperhatikan mobil tersebut. Bu, apa ada tamu ya? Itu mobil siapa? Aku tunjuk mobil yang unik itu. Ibu juga tidak tahu, Nar. Ya sudah, ayo kita lihat saja ke dalam. Baik, Bu. Lorong menuju dapur dan ruang tamu berbeda. Jadi kami tidak langsung menuju ruang tamu, melainkan kami melewati jalan dapur. Setelah menyuruhku untuk merapikan belanjaan, Ibu Panti berjalan keluar untuk menemui tamu yang sudah menunggu sejak dari tadi. Assalamualaikum, sapa Ibu Panti kepada tamunya. Waalaikumsalam, Bu, jawab mereka berdua ramah. Dan ternyata tamu tersebut adalah Pak Sabda dan Ibu Mawar, keluarga yang ingin mengadopsiku. Pak Sabda dan Bu Mawar, aduh, maaf yo, saya kira siapa? Soalnya mobil yang terparkir di depan panti sangat berbeda dengan mobil yang biasa Bapak dan Ibu pakai kalau berkunjung ke sini, ucap Ibu Panti sedikit agak malu. Iya, Bu Sarah, ini kami, jawab mereka ramah. Kak Ninis menuju ke dapur karena Ibu Panti sudah menemani tamunya. Lalu Kak Ninis menemuiku. Dia ingin membantu merapikan belanjaan, tapi tiba di dapur semuanya sudah rapi dan bersih. Wah, sudah rapi ternyata. Kak Ninis bengong melihatnya dan senyum lebar terulas di bibir tipisnya. Iya, Kak, karena ada kakak panti yang lain tadi membantu merapikannya,
jadi pekerjaan ini lebih cepat terselesaikan? Sahutku, seraya aku teguk minuman dingin yang sudah aku tuang ke dalam gelas. Kamu pasti capek, istirahatlah dulu Nar, ucap Kak Ninis lembut. Iya Kak, kalau gitu aku pamit dulu ya Kak. Aku berdiri dan membersihkan gelas yang baru aku pakai tadi, dan aku letakkan lagi ke atas rak piring. Kali ini aku tidak ingin tidur. Aku lebih memilih duduk di taman kecil yang terdapat di gang antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lainnya, sambil aku perhatikan ada adik panti yang sedang bermain di halaman. Sambil duduk santai, sayup-sayup aku dengar ibu panti masih berbincang dengan tamunya. Akan tetapi, tidak ada sedikit pun terbersit dalam pikiranku untuk mencari tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Binar, ibu manggilmu. Beliau minta kamu datang ke ruang tamu sekarang, ucap Kak Ninis tiba-tiba dan mengagetkanku. Ada apa Kak? Tanyaku penasaran. Kakak tidak tahu, kamu kesana saja, mungkin ada hal penting yang ingin dibicarakan, jawab Kak Ninis agak serius. Iya Kak. Lalu dengan segera aku menuju ruang tamu untuk menemui ibu panti. Ketika aku melihat mereka, aku sedikit agak kaget. Akan tetapi, aku tidak punya pikiran apa-apa, dan lalu aku salami mereka satu persatu. Binar, sini duduk nak. Ibu panti memintaku duduk di sampingnya, dan aku ikuti perintah beliau. Kamu apa kabar Binar? Tanya Bu Mawar ramah. Alhamdulillah baik Bu, jawabku dengan lembut. Kamu benar sudah lulus sekolah dan mendapat nilai bagus? Tanya Pak Sabda bangga. Iya Pak, benar, jawabku sopan. Bagus kalau begitu, sahut Pak Sabda senang. Binar, Pak Sabda dan Bu Mawar minta sama ibu untuk membawamu hari ini ke rumah beliau, ucap Bu Panti seraya mengusap lembut punggungku. Aku terkejut karena ini terlalu cepat. Seketika aku terdiam. Hatiku sangat berat untuk meninggalkan panti ini, karena panti inilah yang mendidik dan membesarkan aku hingga sekarang. Mataku mulai berkaca-kaca. Dadaku terasa sesak karena menahan tangis. Hanya senyuman palsu yang bisa aku istirahatkan. Tapi, bukankah masih 2 bulan lagi saya akan dijemput? Tanyaku bingung. Kami memutuskan untuk mempercepat membawa kamu nak, jawab Pak Sabda tegas. Iya Binar, kami ingin segera membawamu ke rumah kami, karena kami sudah rindu adanya seorang anak perempuan di rumah kami, sahut Bu Mawar penuh harap. Aku tatap wajah beliau satu persatu, dan tak terasa bulir air mata menetes di pipiku. Mungkin Ibu Panti tahu apa yang aku rasakan. Dengan segera beliau melukku. Akan tetapi itu justru membuatku semakin terisak dalam tangis. Pak Sabda dan Bu Mawar saling pandang dan bingung. Kenapa kamu menangis nak? Kamu akan berkumpul dengan keluarga baru kamu. Harusnya kamu bahagia Binar, ucapan Ibu Panti lembut. Mungkin benar apa kata Ibu Panti, tapi tidak untuk aku, karena aku sudah betah di panti ini. Iya Bu, aku sedih karena harus jauh dari adik-adik panti, Kak Ninis, Ibu, dan juga kakak-kakak yang lainnya. Mataku sembab. Ku tatap nanar wajah Ibu Panti. Aku berharap Ibu Panti menahanku untuk tidak dibawa oleh keluarga Pak Sabda. Kamu masih bisa berkunjung kemari nak. Ibu sama bapak kamu pasti akan mengizinkannya. Iya kan Pak, Bu? Kata Ibu Panti menenangkan hatiku. Tentu saja boleh. Kapanpun kau mau, kamu bisa main ke panti Binar, sahut Pak Sabda yakin. Tuh, kamu dengar sendiri kan, Binar, apa kata Pak Sabda? Iya Bu. Ya sudah Binar, ayo cepat kemasi pakaianmu dan kita segera pulang, ucap Bu Mawar. Baik Bu. Dengan suara lirih setengah berbisik, aku pamit pada mereka karena aku masih merasakan sesak di dadaku.
Ibu panti membawaku masuk. Ibu panti terus mengelus punggungku, dan sekilas kulirik ibu panti menyeka air matanya. Setiba di gang bangunan penghubung yang berjajar almari-almari kecil itu, aku terdiam dan enggan untuk berkemas. Aku duduk di lantai, seraya aku sandarkan tubuhku ke almari kecil yang berisi pakaianku dan juga pakaian adik panti yang tinggal satu kamar denganku. Nak, Bu Panti jongkok di depanku. Ibu tahu kamu berat meninggalkan kami, tapi ini sudah ketentuan dari panti. Jika ada orang yang ingin mengadopsi anak panti di sini, kami harus mengizinkannya, Nak. Ucap Bu Panti lembut, tapi aku enggan untuk menatap beliau. Kenapa tidak adik-adik yang masih kecil saja yang mereka adopsi, Bu? Aku kan sudah dewasa. Aku bisa bekerja, Bu. Tolong, Ibu bilang pada mereka untuk mengurungkan niat mereka membawa aku, Bu. Aku merengek. Aku tarik-tarik baju Bu Panti seperti anak kecil seraya terisak dalam tangis. Itu permintaan mereka, Nak. Mereka menginginkan kamu, saut Bu Panti lemah. Aku gak mau ninggalin panti ini, Bu. Rengekku pada Ibu Panti sekali lagi. Ibu sudah menawarkan adik-adik kamu yang notabene mereka sangat butuh kasih sayang dan perhatian orang tua. Tapi Pak Sabda tetap memilih kamu, Nak. Maafkan Ibu, Nak. Tukas Ibu Panti sedih. Tapi Bu, cukup Binar. Ibu tidak bisa membiarkan tamu Ibu menunggu lama. Cepat kemasi pakaianmu, Bu. Bu Panti menghentikan langkahnya dan berbalik menatapku lagi. Ibu dan Panti ini sudah tidak menginginkan kamu lagi. Jadi cepat kemasi barang kamu dan ikut mereka, ucap Ibu Panti tiba-tiba. Aku tatap wajah Ibu Panti. Beliau terlihat kesal denganku. Akan tetapi kedua bola matanya terus meneteskan air mata. Lalu dia meninggalkanku dengan isak tangis yang jelas banget aku dengar. Maafkan Ibu, Nak. Ibu sayang kamu, Binar. Kamu anak baik dan rajin. Tapi sikap ini Ibu lakukan demi kamu juga, ucap Ibu Panti lirih seraya melangkah pergi. Ibu Panti kembali ke ruang tamu setelah Ibu Panti membersihkan air matanya. Tapi walau begitu, mata sembabnya masih terlihat. Terus terngiang di telingaku kata-kata Ibu Panti. Panti ini sudah tidak membutuhkan aku lagi. Kalimat itu terdengar menyakitkan, dan dengan berat hati aku pun mengeluarkan pakaianku dari almari. Satu persatu aku pindahkan ke dalam tas ransel kecil pemberian Kak Ninis. Ketika aku sedang berkemas, datang seorang gadis kecil yang usianya sekitar 3 tahunan. Dia membawa permen di tangannya. Dia mendekatiku. Aku tatap wajah polosnya penuh dengan tanda tanya. Kak Binar, ini permennya, bukain dong. Gadis kecil ini namanya Lili. Dia tinggal satu kamar denganku. Dengan nada bicaranya yang masih belum jelas atau pelo, dia memberikan permen di tangannya untuk dibukakan. Iya, boleh kok. Ini satu lagi buat Kak Binar ya. Dia memberikan satu lagi untukku. Aku mengambilnya dan air mataku tak berhenti mengalir. Aku peluk tubuh mungil gadis kecil ini dengan erat. Aku sungguh-sungguhkan. Hatiku rasa berat, sangat berat. Lili sayang, dengerin Kak Binar ya. Lili gak boleh nakal ya. Lili harus saling bantu dengan yang lain. Lili juga harus berbagi. Lili sayang kan sama Kak Binar? Tanyaku sambil aku pangku gadis kecil ini. Iya, jawabnya singkat. Dia mencium pipiku dengan lucunya dan dia usap air mataku yang masih menetes di pipiku. Makasih Lili, ucapku sedih. Kak Binar gak boleh nangis ya, kan udah gede. Terus, udah aku kasih permen tadi kan? Kata-kata Lili yang masih polos itu seketika buatku tersenyum. Anak yang polos dan gak tahu apa-apa.
Andai dia tahu, mungkin aku akan menceritakan isi hatiku saat ini padanya. Ya, sayangnya dia masih anak-anak. Di tengah candaanku dengan Lily, tiba-tiba saja Kak Ninis datang dan memintaku untuk segera ke ruang tamu lagi. Kak Ninis terlihat sedih, tatapan matanya sayu. Akan tetapi, dia berusaha terlihat tegar agar aku tidak sedih. Binar, kamu harus sabar ya. Mereka itu orang baik kok. Kamu pasti akan hidup bahagia dengan mereka. Kak Ninis mencoba menghiburku. Iya kak, insya Allah. Maafin Binar ya kak. Pasti kakak akan kerepotan mengurus adik-adik bayi sendiri, ucapku dengan berat hati. Tenang saja, kan masih ada penghuni panti yang lain. Mereka pasti bisa kok membantu kakak, saut Kak Ninis meyakinkanku. Iya kak, aku pasti akan sangat kesepian di sana nanti, keluhku lemah. Kamu harus semangat. Mereka akan memberikan pendidikan yang layak untuk kamu. Dan kelak, jika kamu sudah sukses, kamu bisa membantu panti ini, iya kan? Lagi-lagi Kak Ninis mencoba membesarkan hatiku. Aku terdiam dan kutatap wajahnya. Aku cerna baik-baik ucapannya, dan mungkin dia benar. Dan kata-kata Kak Ninis mampu menghipnotisku, membuatku semangat kembali. Dengan langkah pasti, aku menuju ke ruang tamu untuk menemui mereka. Tas ransel sudah nangkring di punggungku, dan tas kecil aku serempangkan di pundakku. Kamu sudah siap nak? Tanya Pak Sabda tegas. Iya pak, jawabku pasti. Setelah administrasi selesai, kami berpamitan kepada teman-teman panti yang lain. Mereka sudah berjajar di depan pintu. Aku salami satu persatu mereka, dan aku ulaskan senyum pada mereka. Dan kini tatapanku tertuju pada dua orang anak kecil yang begitu dekat denganku. Iya, gadis kecilku Lily dan juga pria kecilku yang lucu. Mereka tanpa sesungguhkan melihatku. Aku duduk jongkok di depan mereka. Aku peluk erat tubuh mereka. Kak Binar mau kemana? Lily kok gak diajak sih? Nanti kalau Kak Binar gak ada, siapa dong yang bukain permen Lily? Siapa dong yang mandiin Lily? Kan ada kakak-kakak yang lain. Hatiku terasa hancur lebur ketika mendengar ucapan Lily yang begitu lancar. Air mata yang sedari tadi aku tahan akhirnya tumpah juga. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Hanya air mata yang mewakili perasaanku. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku lepas pelukannya. Aku cium keningnya dan aku pergi menuju mobil yang terparkir di halaman depan panti. Aku tak sanggup melihat itu semua. Aku tumpahkan tangisanku di balik mobil yang masih kosong itu. Tak berapa lama berselang, Pak Sabda dan Bu Mawar berjalan menuju mobil mereka, dan aku ikut masuk bersama mereka. Ketika mobil sudah melaju, aku merasa jantungku seakan lepas dari ragaku. Sepi, sunyi, dingin, dan hampa. Pandangan mataku tak lepas dari bangunan panti yang selama ini telah membesarkanku. Mobil melaju dengan tenang, meninggalkan tempat itu semakin jauh. Dari balik kaca aku pandangi langit yang biru merona indah sekali, tapi tidak dengan suasana hatiku yang hancur berkeping-keping saat ini. Melintas di sebuah jembatan lamunanku seketika buyar karena aku dengar Ibu Mawar mengajakku berbicara. Binar, semoga kamu betah ya di rumah kami, ucapnya tiba-tiba. Iya bu, insya Allah, jawabku gugup. Pasti betah lah bu, kan di sana juga rumah Binar sendiri, saut Pak Sabda seraya menoleh ke belakang. Iya kan Binar? Iya pak. Setelah obrolan singkat itu, suasana kembali hening. Aku masih sangat canggung dengan keluarga baruku ini. Jadi aku lebih banyak diam karena pikiranku masih tertuju ke panti. Setelah beberapa jam perjalanan akhirnya kami sampai di ibu kota. Sungguh pemandangan yang begitu indah yang pertama kali aku lihat. Sebab ini juga kali pertamanya aku ke ibu kota. Kota ini tempat keluarga Pak Sabda tinggal. Lumayan jauh ternyata. Pak Sabda dan Bu Mawar menempuh perjalanan ke panti untuk menjemputku.
Mobil sudah memasuki gang dan gang lagi. Terlihat komplek perumahan yang di samping kanan kirinya berjajar rumah-rumah mewah. Mataku seketika menari-nari ingin melihat rumah-rumah megah itu. Setelah berapa menit berjalan, mobil Pak Sabda berhenti di depan sebuah rumah mewah. Aku tertegun melihat kemegahannya. Rumah yang dikelilingi pagar besi yang kokoh dengan warna yang dominan hitam, tembok-tembok yang menjulang tinggi, sehingga dari luar hanya terlihat lamben pucuk pohon cemara dan pohon palem saja. Rumah yang terdiri dari 2 lantai, rumah dengan ukuran sangat besar yang berhiaskan ukiran-ukiran modern dengan pilar-pilar besar yang menjulang tinggi bak istana. Seorang satpam membukakan pintu gerbang. Dia terlihat sedikit membungkukkan badannya sebagai tanda hormat dan Pak Sabda membuka kaca mobil membalas dengan senyuman dan ucapan terima kasih. Sungguh adab yang sangat baik. Masih dalam kebingungan karena aku tidak menyangka sama sekali kalau aku akan ada di tempat sebagus ini. "Ayo Binar, turun," ucap Bu Mawar mengagetkanku. Baik Bu." Aku turun sambil membawa tas ranselku dan tas kecilku. Tapi dari belakang mobil datang seorang ibu setengah baya yang menghampiriku. "Tasnya biar Bibi yang bawa Non," dia meminta ranselku. "Gak usah Bu, biar saya saja yang bawa sendiri," jawabku lembut. "Binar, kasih tas kamu sama Bibi Darmi, itu tugas dia," sahut Bu Mawar cepat. "Gak apa-apa, saya sendiri saja yang bawa," jawabku lagi. "Binar, ikuti aturan yang ada di rumah ini ya," ucap Bu Mawar tegas. "Baik Bu," sahutku tertunduk. Karena aku merasa itu aturan, jadi tas ranselku pun aku berikan pada perempuan setengah baya itu. Dan lalu dia membawanya pergi entah kemana. Aku bingung harus berbuat apa. Aku berjalan perlahan menuju sebuah bangunan yang ternyata itu garasi. Masih dalam kebingungan, aku berdiri di garasi mobil. Aku lihat Bu Mawar sudah masuk ke dalam rumah. Begitu juga dengan Pak Sabda yang sudah lebih dulu masuk. Hampir kurang lebih 15 menit aku berdiam diri di garasi rumah Pak Sabda. Aku perhatiin satu persatu mobil mewah yang terparkir berjajar rapi. Mobil-mobil dari mereka yang terkenal dan sebuah mobil yang dibungkus rapi. Sepertinya itu mobil mewah yang sering diberitakan di TV yang harganya selangit. Sesekali aku duduk dan berdiri lagi. Aku bingung mau kemana dan mau ngapain. Aku juga gak tahu tas ranselku dibawa kemana sama ibu itu tadi. "Kamu siapa? Kok bisa ada di sini? Pengemis ya? Atau maling? Keluar kamu!" tanya seorang bapak-bapak dengan nada suara tegas. Sepertinya dia seorang satpam karena kelihatan dari pakaian yang dikenakannya. Aku sangat kaget dan takut. Saya apa? Cepat kamu keluar dari garasi ini. Jangan sampai ada mobil yang rusak." Dia tarik tanganku untuk keluar dari garasi dengan kasar dan aku pun hampir terjatuh. "Aduh, Bapak hati-hati dong." "Kecil-kecil mau jadi maling kamu ya?" ucapnya menuduhku. "Bapak sembarangan bicara," bantahku terbata. "Lalu, kalau bukan maling apa dong?" "Saya..." Belum selesai aku berbicara, tapi satpam tersebut sudah memotongnya dan tiba-tiba saja dia memasang borgol di tanganku. "Diam di sini, jangan kabur kamu ya." Pak, ngapain sih saya kok diborgol?" "Biar kamu gak bisa kabur." "Tapi Pak..." Dan lagi-lagi belum selesai aku bicara, pria itu sudah pergi begitu saja. Pasrah dengan keadaan, aku hanya bisa menahan sesak kesal dan terdiam di halaman dengan paparan sinar matahari yang mulai meredup karena hari hampir sore. "Non Binar, monggo dipanggil Tuan untuk ikut berkumpul di sana." Ibu-ibu setengah baya itu datang menghampiriku. Dia tampak kaget saat melihat borgol di tanganku. "Ya ampun, Non, siapa yang borgol Non?" tanyanya panik. "Satpam rumah ini Bu," jawabku jujur. "Apa? Dasar edan itu satpam. Ayo Non, ikut saya." "Baik Bu."
Aku berhenti di belakang orang-orang yang berjajar di depan Pak Sabda dan Bu Mawar. Sedangkan ibu setengah baya itu tadi mendekati Pak Sabda dan Bu Mawar. Sepertinya dia menyampaikan sesuatu pada keduanya. "Binar, sini," ucap Pak Sabda manggilku. "Baik, Pak." Melihat borgol yang melingkar di kedua pergelangan tanganku, Pak Sabda dan Bu Mawar kaget. Akan tetapi, ada yang lebih kaget lagi, yaitu satpam yang sedang memborgolku. "Nah, itu dia perempuan yang saya temui di garasi tadi, Tuan. Biar saya amankan dia, Tuan." "Lepaskan borgolnya." "Tapi, Tuan, nanti dia kabur." "Lepaskan, saya bilang." "Baik, Tuan." Dengan cepat, satpam tersebut melepas borgol yang melingkar di pergelangan tanganku. Pak Sabda mendekatiku, dan kini aku berdiri berjajar dengan Pak Sabda dan Ibu Mawar sang tuan rumah. Aku pandangi mereka yang berjajar di depanku sekilas. Ada satpam, supir, tukang kebun, dan juga ibu setengah baya yang sepertinya asisten rumah tangga di sini. "Perhatian untuk semua pegawai di sini. Perkenalkan, ini anggota baru keluarga ini. Namanya Binar. Jika dia membutuhkan apa-apa, tolong dengan segera dibantu ya." Pak Sabda memperkenalkan aku kepada semua pekerjanya. "Selamat datang, Non Binar." Aku kaget dengan sambutan mereka. Lalu aku membalasnya dengan senyuman. Mereka begitu kompak, seolah-olah sudah diajarkan sebelumnya. "Silakan bersalaman satu persatu," perintah Pak Sabda pada semua pekerjanya. Dan mereka bergiliran menyalamiku. Seorang satpam yang tadi berdebat denganku, dia berdiri tertunduk di depanku. "Non, maafin saya ya. Saya nggak tahu kalau non anggota keluarga di rumah ini," ucapnya ketakutan. "Gak apa-apa kok, Pak," jawabku singkat seraya aku ulaskan senyum di bibirku. "Terima kasih, Non." "Sama-sama, Pak." Dan acara perkenalan pun selesai. Bu Mawar dan Pak Sabda mengajakku masuk ke dalam rumah. Sampainya di dalam rumah, aku melongo melihat isi rumah itu. Lantai marmer yang kinclong, perabot yang serba mewah, guci-guci yang nilainya sangat tinggi setinggi ukurannya kira-kira. Karena aku dan siapapun yang melihatnya harus menolakkan kepalanya. Aku melihat sekeliling ruangan dan hampir terjatuh karena terlalu takjub melihatnya. "Kamu kenapa, Binar?" tanya Bu Mawar heran. "Tidak apa-apa, Bu. Saya kaget melihat isi rumah ini," jawabku cengar-cengir. "Oh, begitu ya." "Iya, Bu." "Binar, kamu tidak perlu sungkan. Karena semua yang ada di rumah ini sekarang adalah milik kamu juga. Jadi kamu bebas mau ngapain aja," sahut Pak Sabda sumringah. "Terima kasih, Pak." "Oh iya, kamu jangan panggil kami Bapak dan Ibu. Tapi kamu boleh panggil kami Mama dan Papa. Biar sama seperti kakak kamu Arga. Dia sekarang masih di luar kota dan entah kapan dia mau pulang," ucap Pak Sabda lagi. "Dia akan segera pulang, Pak," sahut Bu Mawar yakin. "Baguslah kalau dia cepat pulang," tukas Pak Sabda seraya mengangkat kedua alisnya. Entah apa yang terjadi, aku merasa ada perdebatan kecil antara Pak Sabda dan Bu Mawar. Akan tetapi, aku tidak ingin ikut campur dalam urusan itu, karena aku masih merasa bukan siapa-siapa di rumah ini. "Binar, nanti Bidarmi akan mengantarkan kamu ke kamar pribadi kamu. Sekarang, Papa mau kembali ke ruang kerja," ucap Pak Sabda ramah. "Baik, Pak." "Papa, bukan Pak, oke?" sahut Pak Sabda mengoreksi kata-kataku. "Iya, Pak, maaf." "It's okay." Setelah itu, Pak Sabda dan Bu Mawar pergi meninggalkan aku sendiri di ruang tamu yang besar itu. Aku duduk di sofa yang sangat empuk itu. Aku yang sebelumnya tidak pernah merasakan duduk di sofa seperti ini pun. Jadi, aku pun merasa nyaman. Aroma wangi dari pewangi ruangan dan aroma terapi yang enak membuat tubuhku terasa rileks. Dan sampai-sampai aku ketiduran. Entah sudah berapa lama aku terlelap.
hingga tak ku dengar Bidarmi mengunkanku berkali-kali. Non Binar? Alah tobat, ini anak tidurnya kok pules banget yo. Lagi dan lagi Bidarmi mengunkan aku. Digoyang-goyangkannya kakiku berkali-kali lagi, tapi tetap aku tak mendengarnya. Hingga tiba-tiba saja ada seseorang yang bertanya pada Bidarmi. Siapa perempuan ini, Bi? Tanya Kak Arga pada Bidarmi dengan wajah penuh tanda tanya. Den Arga, kaget saya Den. Den Arga kapan datang? Bidarmi menunduk mundur ketika Kak Arga tiba-tiba ada di belakangnya. Ini baru datang, Bi. Ini siapa sih? Kok pakaiannya kayak gini? Udik banget ini anak. Tanya Kak Arga sekali lagi pada Bidarmi. Ini adiknya Den Arga, namanya Non Binar. Nyonya baru saja membawanya dari panti asuhan, Den. Jawab Bidarmi sesuai dengan yang dia tahu. Adikku? Kak Arga menunjuk hidungnya sendiri yang mancung itu karena kaget dan heran. Sayupku dengar perdebatan Bidarmi dan Kak Arga. Aku buka mataku perlahan. Samar masih kulihat dua sosok yang berdiri di hadapanku. Semakin lama bentuk mereka semakin jelas dan aku kaget. Seketika aku terbangun dan berdiri tegap seraya aku kucek mataku berkali-kali. Aku gelagapan tatkala depanku berdiri seorang pria dengan wajah tampan. Rambut stylish Korean mode, bibir sensual tebal tidak tipis, dan juga tubuh tegap seperti olahragawan. Maaf, saya ketiduran. Ucapku nyengir kuda, malu campur deg-degan. Rasanya ingin kabur dari hadapan pria tampan itu, tapi sayang sekali jika dilewatkan. Sebaiknya kalau mau tidur tolong di kamar saja ya. Ucapnya singkat dan lalu pergi. Mengganggu pemandangan saja, gerutunya. Aku mula nafas lega ketika Kak Arga pergi dari hadapanku. Aku tarik nafas lega dan lalu kusandarkan tubuhku di sofa. Itu tadi Kak Arga ya, Bi? Nah, aku penasaran. Iya, Non. Oh, Non, mari Bibi antar ke kamarnya Non Binar. Baik, Bi. Lalu kami berjalan beriringan menaiki tangga yang lumayan panjang. Tangga yang sedikit berkelok itu penghubung antara lantai bawah dan lantai atas. Tangga yang cukup mahal karena semuanya berlapis marmer. Berhenti di depan sebuah ruangan dan lalu Bidarmi membuka pintu ruangan tersebut. Silahkan masuk, Non. Ini kamarnya Non Binar. Jika ada perlu apa-apa, Non boleh pakai telepon yang ada di dinding ini. Ucap Bidarmi sopan. Telepon ke siapa, Bi? Tanyaku dengan bodohnya. Telepon ini terhubung ke dapur, Non. Jadi nanti saya yang akan menjawab teleponnya. Jawab Bidarmi tersenyum. Oh gitu ya, Bi. Jika ada yang belum paham, Non silahkan bertanya. Jika sudah paham, saya permisi mau kembali ke dapur. Sekarang saya masih bingung. Apa Bidarmi nggak salah ruangan? Tidak, Non. Tapi kamar ini besar sekali, Bi. Dan lihat barang-barang mahal ini. Jika ada yang rusak, aku tidak mampu untuk menggantinya, Bi. Sebaiknya kasih saya kamar yang biasa aja, Bi. Non Binar itu nona besar di rumah ini. Jika ada barang yang rusak, Tuan pasti akan segera menggantinya dengan yang baru kok, Non. Tuan pasti marah, Bi. Tidak, Non. Non Binar tenang saja. Sekarang Non silahkan beristirahat ya. Baik, Bi. Terima kasih ya, Bi. Sama-sama, Non. Setelah Bidarmi pergi, aku kebingungan harus berbuat apa. Saat ini, aku berada di kamar yang sangat besar dan luas. Aku berjalan mendekati kasur besar dengan ukuran king size. Aku mengusap permukaannya. Rasanya sangat lembut dan wangi. Balutan spray motif bunga-bunga berwarna pink, 2 buah guling dan 4 buah bantal dengan cover motif yang sama dengan spray. Sebuah selimut besar yang lembut juga melengkapi si kasur masih dengan motif yang sama dan semuanya berwarna pink. Girly banget pokoknya.
Di samping kanan dan kiri ranjang terdapat meja kecil yang di atasnya berhiaskan lampu tidur di kedua sisinya, serta set telepon yang menempel di dinding. Rasanya aku masih tidak percaya kalau semua ini milikku. Berjalan lagi ke bagian lain dari kamar ini, aku pandangi televisi LED berukuran besar yang menempel di dinding serta AC yang di sampingnya terdapat pewangi ruangan elektrik yang aromanya sangat fresh. Sementara itu, di bagian lain lagi terdapat kamar mandi berukuran besar. Selain itu, terdapat sofa panjang, almari pakaian, dan meja rias yang kesemuanya terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang indah dan mengkilat, menambah kesan mewah barang-barang itu. Di ujung ada balkon yang menghadap ke belakang rumah yang di bawahnya tertuju ke kolam renang dengan ukuran besar dan taman yang indah. Semua ini baru pertama kali aku rasakan. Hal yang selama ini hanya aku lihat di TV, kini ada di depan mataku. Menghela nafas panjang, aku menuju ke kasur dan perlahan aku duduk. Kasurnya empuk banget. Umamku sumringah. Ya, karena ini kamarku, jadi aku mulai merasa memilikinya. Dan lalu aku hempaskan tubuhku ke atas kasur yang sangat empuk itu. Aku berguling-guling kegirangan seperti anak kecil. Dan sesaat aku terlupa akan panti yang sebelumnya berat aku tinggalkan. Itu hal wajar kan, ketika manusia dihadapkan dengan kemewahan, pasti sejenak terlupa akan kesedihan kita. Aku tidak munafik karena aku juga manusia biasa. Tapi semua hal ini membuatku bingung karena rasanya semua seperti mimpi di siang hari. Aku cubit-cubit tanganku sendiri dan sakit. Itu artinya semua ini nyata. Aku berjalan menuju balkon yang di situ terdapat 2 buah kursi kecil dari kerotan dan meja kecil yang berbentuk bulat yang dihiasi vas bunga kecil berisi sekuntum bunga mawar dari kertas. Aku berdiri di ujung balkon. Aku lihat pemandangan alam yang indah. Aku menoleh ke kanan dan di sana terdapat balkon juga. Berdiri di ujung sana, seorang pria tampan yang sedang sibuk berbicara dengan telepon. Aku perhatikan dia mondar-mandir seraya bibirnya terlihat kemat-kamit karena suaranya hanya terdengar samar. Aku sama sekali tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas. Aku terdiam karena ternyata kamarku berjajar dengan kamar Kak Arga. Hanya saja terhalang sekatan minibar di lantai atas. Selain itu, terdapat ruang keluarga dan juga ruang yang lain termasuk kamarku dan kamar Kak Arga. Selain itu, terdapat ruang tamu yang cukup luas. Rumah yang sangat besar dan luas ini sebenarnya membuatku bingung, tapi aku harus terbiasa dengan ini semua karena aku adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Entah apa, aku merasa kagum dengan ketampanan Kak Arga. Hayalanku seketika melambung tinggi. Andai saja dia bukan kakakku, pasti sudah aku pacari dia. Aku sandarkan sikuku di atas pembatas balkon dari besi itu. Aku bertopang dagu dan senyum-senyum sendiri, seraya memperhatikan gerak-gerik Kak Arga dari kejauhan. Sampai-sampai tidak aku sadari kalau Kak Arga sedang memperhatikanku dengan tatapan aneh. "Woi, gadis udik, lihat apa lo?" tanya Kak Arga dari kejauhan. Dia berteriak akan tetapi aku tidak peduli. Ya, aku rasa aku sedang menikmati pria tampan saja. Sampai ketika sebuah kepalan kertas mendarat di wajahku. Saat itu aku baru tersadar dan kaget. Refleks aku peragakan gerakan silat dan hal itu membuat Kak Arga tertawa terbahak-bahak melihat tingkah aku yang konyol itu. Dan aku bertunduk malu. Lalu sisi feminimku kembali kutampakkan. "Lo mau ngapain? Banyak gaya lo gadis udik," ucapnya lagi dengan nada keras. "Maaf Kak," sautku sama lantangnya. Aku berlari menuju kamar dan menelungkupkan wajahku ke atas kasur. Aku merasa sangat malu. Jantungku serasa berdebar-debar hebat. Aku berguling-guling di atas kasur seperti cacing kepanasan. Entah kenapa perasaanku jadi aneh. Aku tidak merasa dia seperti kakak, tapi aku merasa dia seperti gebetanku. Konyol memang kalau dipikir. Tapi ya karena memang kami kan bukan kakak dan adik kandung ya. Jadi wajar jika perasaan itu tumbuh dengan sendirinya.
Makan malam telah tiba dan kami berkumpul di meja makan. Aku, Mama, Papa, dan Kak Arga sudah menempati tempat duduk kami masing-masing. Aku lihat di meja sudah tersedia berbagai macam makanan enak. Ada ayam goreng, ayam bakar, ikan bumbu pedas manis, dan juga menu yang lainnya. Aku bingung mau makan yang mana karena semuanya terlihat sangat enak. Ayo Binar, ambil makanannya. Pilih lauk yang kamu suka, ucap Pak Sabda mempersilahkan. Baik Pak, sautku malu-malu. Papa, Mama, dan Kak Arga sudah mulai makan. Dan akhirnya aku putuskan mengambil ayam bakar dan sayur oseng kacang panjang. Bidarmi memang pandai memasak, terbukti dari rasanya yang sangat enak. Saking nikmatnya, aku pun makan dengan tangan. Lahap sekali aku makan, dan masakan Bidarmi benar-benar enak. Akan tetapi, ketika aku sedang asik makan, aku mendengar suara gemerincing sendok dan garpu pun terhenti. Lalu aku melirik ke seberang meja, dan ternyata mereka sudah berhenti makan. Semua memperhatikan aku. Seketika aku pun berhenti makan, dan aku kunyah pelan sisa makanan yang masih tertinggal di mulutku. Menjijikan, ucap Bu Mawar sinis. Hus, gak boleh gitu mah, saut Pak Sabda pelan. Maaf, di panti saya biasa makan begini. Maaf kalau saya salah, sautku lirih. Aku tertunduk malu dan takut, dan mataku sudah tidak berani lagi menatap 3 orang di depanku. Mawar, lanjutkan makannya ya. Cuman untuk lain kali, kamu makannya pakai sendok ya, tukas Pak Sabda dengan sopan memberitahuku. Baik Pak, sekali lagi saya minta maaf. Pak Sabda begitu baik denganku. Setiap aku melakukan kesalahan, beliau selalu mengingatkan dengan lembut. Tapi karena peristiwa itu, selera makanku jadi hilang. Dan seketika, aku teringat masa-masa di panti. Kami bebas mau makan pakai tangan ataupun sendok, dan tidak perlu seformal ini. Tapi aku sadar kalau ini kelasnya sudah berbeda. Jadi aku harus bisa mengikuti semua peraturan di sini. Mereka sudah selesai makan, lalu beranjak dari duduknya masing-masing. Dan kini tinggal aku yang masih duduk di meja makan. Aku merasa ada yang berubah dengan Bu Mawar. Awalnya ia begitu baik. Di panti sikapnya sangat lembut. Tapi kini yang aku rasakan berbeda. Bu Mawar terlihat agak judes dan galak. Non Binar, makannya sudah apa belum? Kok malah melamun sih? Tanya Bidarmi membuyarkan lamunanku dan membuatku tergagap. Bi, sudah kok. Aku berdiri dengan cepat dan membereskan piring-piring yang kotor. Tapi Bidarmi mencegahku. Non kembali ke kamar saja. Ini tugas Bibi Non. Bidarmi melarangku membantunya. Tidak apa-apa Bi, saya sudah biasa kok melakukan pekerjaan seperti ini, sautku santai. Tapi nanti saya yang kena marah sama Nyonya Non, ucap Bidarmi dengan nada pelan. Tenang saja Bi, semuanya pasti beres kok. Aku tersenyum dan mulai mencuci piring-piring kotor yang ada di wastafel. Lumayan banyak sih, tapi ini tidak seberapa bagiku. Karena di panti aku bisa mencuci piring lebih banyak dari ini. Bidarmi, apa-apaan ini? Binar disuruh nyuci piring. Tiba-tiba saja Bu Mawar datang dan marah-marah pada Bidarmi. Aku yang sibuk pun dengan segera aku hentikan aktivitasku. Maaf Nyonya, tadi sudah saya larang, tapi Non Binar ngotot ingin membantu saya Nyonya. Bidarmi terlihat sangat ketakutan. Dia menundukkan kepalanya dan gemetar. Aku kasihan pada Bidarmi. Bukan salah Bidarmi mah, ini kemauan saya sendiri kok, sautku dengan cepat. Kamu bukan pembantu di rumah ini, jadi itu bukan pekerjaanmu. Cuci tangan kamu dan kembali ke kamar, tukas Bu Mawar tegas. Baik mah. Dengan segera aku melangkah meninggalkan Bidarmi. Ia masih berdiri terpaku di depan kulkas yang tingginya mungkin sekitar 2 meter, dengan sapu dan lap yang masih dipegang di kedua belah tangannya. Aku khawatir dengan Bidarmi, akan tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai di lantai atas, aku melihat Kak Arga sedang duduk di sofa sembari bermain ponsel.
Aku mencoba untuk menyapanya, akan tetapi dia cuek dan tidak mau melirikku sedikit pun. Karena sikapnya yang seperti itu, aku pun tidak mau ambil pusing. Aku buka pintu kamarku dan sampai di ambang pintu, aku dengar celetukan ke Arga. "Dasar gadis udik," katanya. Ucapannya sangat menarik aku dengar, dan lalu aku berbalik badan menuju ruang tamu. "Kakak bilang apa tadi?" tanyaku ketus. "Jadi kamu tidak dengar ya?" tanyanya balik. "Iya," jawabku singkat. Kak Arga tiba-tiba saja berdiri dan mendekatiku. "Kamu itu gadis udik kampungan. Sudah dengar kan?" ucapnya mengejekku. Aku terdiam dan Kak Arga pergi begitu saja kembali ke kamarnya. "Dasar tengil," gerutuku kesal. Aku masuk ke kamarku, lalu kukunci pintunya rapat-rapat. Aku empaskan tubuhku ke sofa. Aku kesal dengan kata-kata Kak Arga yang selalu menyebutku dengan gadis udik. Akan tetapi biar sajalah, setidaknya dengan begitu aku bisa lebih cepat akrab dengannya. Menghela nafas panjang, aku teringat Bidarmi yang ketakutan sekali ketika dimarahi oleh mama. Aku kasihan dan itu semua terjadi gara-gara aku. Masih terngiang suara Bu Mawar yang begitu lantang memarahi Bu Darmi. Dengan sikap Bu Mawar yang seperti itu, aku mulai berpikir yang tidak tentang dia. Aku kaget dan lamunanku pun hilang seketika. Aku mendengar ada sesuatu yang jatuh di balkon kamarku. Pandanganku pun segera tertuju ke arah balkon dan tak kulihat apapun di sana. Aku sedikit merinding dan bergidik ngeri. Masa iya sih rumah semewah ini ada hantunya? Bisikku lirih. Dan sekali lagi suara itu terdengar. Karena penasaran, aku pun melangkah perlahan menuju balkon dan aku lihat ada sesuatu jatuh di balkon tersebut. Dengan hati-hati, aku hampiri benda itu sembari aku pegang bantal di tanganku untuk jaga-jaga jika ada orang jahat yang mengintai kamarku. Jadi, aku bisa melemparnya dengan bantal. Ada 2 bola kertas yang berserakan di balkon, lalu aku raih kertas itu dan satu lagi bola kertas mendarat di kepalaku. Aduh, siapa sih yang... Aku terdiam dan ternyata si tampan yang sombong itu yang melempari bola kertas di balkonku. "Apaan sih kak? Bikin orang kaget saja," keluhku kesal. Dia benar-benar tengil melihat aku yang marah. Bukannya minta maaf, dia malah tertawa terbahak-bahak. "Takut lu ya?" Celotehnya lagi dengan suara lantang. Tanpa kata-kata balasan, cuma dengusan yang aku lontarkan, aku pun masuk dan menutup pintu balkon. Aku bingung dengan tingkah Kak Arga. Dia usil banget, sangat usil, sungguh menyebalkan. Sampai di dalam kamar, aku buka kepalan kertas itu satu persatu, dan apa yang aku dapatkan sebaris tulisan dengan kalimat gadis udik. Aku kesal dan marah, tapi aku tidak ingin mempermasalahkan hal itu. Membaringkan tubuhku kembali ke atas kasur dan aku merasa haus. Lalu aku turun ke dapur untuk mengambil minuman. Tibanya di dapur, aku lihat Bi Darmi masih sibuk. "Ya ampun Bi, masih belum selesai juga Bibi membereskan dapur," sapaku yang membuat Bibi terlihat kaget. Non Binar, ada yang bisa Bibi bantu non?" tanya Bi Darmi sopan. "Saya mau minum Bi," jawabku sama sopannya. "Kenapa non tidak telepon Bibi? Di kamar ada telepon. Non tinggal pencet aja tuh tombolnya dan Bibi angkat dari sini. Datang deh minuman ke kamarnya non Binar." Bi Darmi menunjuk mesin telepon yang menempel di salah satu bagian dinding dapur yang menandakan bahwa apapun yang aku minta, aku tinggal bilang saja. Tapi aku bukan tipe orang yang malas bergerak, jadi aku memilih mengambil sendiri ke dapur. "Saya tidak mau merepotkan Bibi." "Ini sudah tugas Bibi non, untuk melayani semua orang yang ada di rumah ini non," tugas Bibi Darmi menjelaskan. "Iya Bi, terima kasih. Oh iya, Binar minta maaf, tadi sudah buat Bibi dimarahin sama mama," ucapku. "Tidak apa-apa non," saut Bi Darmi lirih. "Tapi mama tidak memukul Bibi kan?" "Tidak non, nonnya hanya mengingatkan saja." "Baiklah Bi." Aku tersenyum lega
karena Bidarmi tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Ini peringatan bagiku saja bahwa aku benar-benar harus patuh dengan aturan di rumah ini. Sebelum pergi, aku mengambil selembar tisu di meja makan untuk mengelap mulutku karena bekas minum tadi. Tapi tisu yang aku pegang jatuh dan aku menunduk mengambilnya. Bidarmi terbelalak ketika melihat tengkukku. Tanda itu? Batin Bidarmi bertanya-tanya. Aku kembali berdiri dan menatap wajah Bidarmi yang terlihat tegang. Bibi, kenapa? Apa ada yang salah, Bi? Aku lambaikan telapak tanganku berkali-kali di depan wajah Bidarmi, tapi dia masih bengong melihatku. Nyonya Melati, ucap Bidarmi setengah berbisik. Dan tiba-tiba saja dia mengusap lembut kedua pipiku dan dia jamah satu persatu seluruh tubuhku seperti mencari sesuatu, dan itu justru membuatku risih. Bibi, kenapa sih? Siapa Nyonya Melati, Bi? Tanyaku penasaran. Tidak non, bukan siapa-siapa kok, jawabnya gugup. Aku bingung dengan tingkah Bidarmi yang tiba-tiba aneh. Bibi sepertinya lelah, lebih baik Bibi istirahat saja ya, ucapku, dan lalu aku kembali ke kamarku. Akan tetapi ada sebuah tanda tanya besar yang mengganggu pikiranku. Nama seseorang yang Bidarmi sebutkan tadi. Dia siapa ya? Sementara itu, di dapur Bidarmi masih memikirkan apa yang barusan dia lihat. Pikirannya berputar-putar mengingat masa lalu ketika dia menggendongku saat aku masih bayi. Gadis itu sepertinya anak Nona Melati. Aku ingat betul dengan tanda lahir di tengkuknya. Batin Bidarmi yakin. Dan cerita pun bersambung. Waduh, benar-benar di luar dugaan ya teman-teman. Ternyata tanda lahir di tengkuk lehernya justru membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Bidarmi udah tahu rahasia besarnya, tapi siapa sebenarnya Nyonya Melati? Kenapa hubungannya dengan keluarga kaya yang mengadopsinya sekarang? Jujur gue sendiri pas baca bagian ini langsung merinding. Rahasia besar apa lagi yang bakal terbongkar setelah ini? Kita bakal kupas tuntas kelanjutan kisahnya yang makin seru dan penuh emosi di part kedua. Makanya pastiin kalian udah klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan pas part yang kedua rilis. Gue Bang Al pamit dulu, sampai ketemu di kelanjutan kisah Nara Story. Sampai jumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.